adik-adik, bertemu lagi di Jumat Ceria Hotmatogu Kids Ministry. Nggak terasa adik-adik ya, kita sudah berada di penghujung bulan Maret. Pasti banyak sekali berkat Tuhan yang kita terima, bukan? Baik itu dalam kesehatan kita, dalam studi kita, di tengah-tengah keluarga, pasti ada begitu banyak berkat Tuhan yang kita terima. Ayo adik-adik yang bersuka cita hari ini, yang sudah senang menunggu Hotmatogu Kids Ministry, ayo lambaikan tangannya bersama tante. Ayo, semua sukacita adik-adik? Nah, untuk itu sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan, mari saya ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Terbukti penyertaan-Mu begitu sempurna sampai hari ini. Kami boleh sehat, bahkan kami boleh kembali bertemu di Jumat Ceria untuk memuji Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengikutinya dengan baik, dengan tertib, dan kami boleh diberkati melalui acara ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah acara ini boleh jadi hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, masih banyak lagi cerita inspiratif yang akan sangat memberkati hidup kita. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau bisa adik-adik, jangan ada lagi hal-hal yang mengganggu adik-adik sekarang. Adik-adik boleh berdiri, adik-adik boleh siapkan hati kita dengan penuh sukacita. Kita mau katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat hebat. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat besar, yang mampu melakukan segala perkara. Adik-adik sekali lagi siap di rumah, berdiri masing-masing. Kita akan naikkan pujian ini secara bersama-sama, bersama dengan teman-teman kita di Hotmatogu Kids Ministry. Kita mau katakan, kuat-kuat Yesusku yang terkuat, hebat, dan sangat luar biasa. Yesus itu tiada bandingannya adik-adik. Dia sangat hebat, dia sangat dahsyat, dia sangat besar dalam kehidupan kita. Dan hanya Yesus satu-satunya yang akan selalu menolong kita, yang akan selalu peduli dengan kehidupan kita. Dalam segala kelemahan kita, Yesus akan selalu siap sedia untuk menolong kita, untuk memperdulikan kehidupan kita. Adik-adik, saya ajak adik-adik menyembah Tuhan dengan sikap berdoa. Kita mau naikkan pujian ini secara bersama-sama. Kita mau katakan bahwa hanya ada satu Tuhan. Yang selalu
Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersuka cita oleh karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu bagi kehidupan kami, di mana kami boleh ada lagi sampai saat ini, itu karena kemurahan-Mu bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, mari berkati kami, supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami, dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan satu cerita yang bisa membuat kita terinspirasi untuk hidup selalu mengucap syukur di dalam Tuhan. Seperti ada di dalam firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sering kita mengeluh atas hidup kita. Sering kita tidak mengucap syukur dengan kehidupan kita saat ini. Selalu menggerutu di dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita selalu menggerutu? Tuhan akan marah dengan kita. Oleh karena apa? Tuhan tidak suka dengan kelakuan kita. Nah, mari kita belajar dari satu tokoh yang sungguh memberkati kehidupan kita, yaitu Joni Eareckson Tada. Adik-adik, kalau kita belajar dari Joni Eareckson Tada ini, sungguh luar biasa. Joni Eareckson Tada adalah anak keempat dari 4 bersaudara. Dia lahir pada tanggal 5 Oktober tahun 1949. Ayah Joni adalah seorang atlet Olimpiade Amerika Serikat yang sungguh luar biasa. Seorang atlet yang luar biasa yang membawa nama Amerika harum di mata dunia. Nah, ayah Joni yaitu John Eareckson Tada menginginkan waktu Joni lahir, ayah Joni menginginkan Joni seorang laki-laki. Namun ketika Joni lahir, dia adalah seorang perempuan, sehingga ketika nama yang sudah disiapkan oleh sang ayah kepada Joni yaitu Joni Eareckson. Nah, sejak kecil oleh karena bakat yang diturunkan oleh orang tuanya membuat Joni sangat suka dengan olahraga. Dia suka berkuda, dia suka hiking atau namanya olahraga keliling walaupun di luar, dan dia juga suka naik gunung. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika Joni berumur 17 tahun, dia dan juga beberapa temannya dan bersama dengan saudara perempuannya, mereka pergi berlibur saat musim panas ke sebuah pantai, dan di sanalah kehidupan Joni berawal. Nah, waktu di sana Joni hendak menyelam di pantai itu. Ketika dia mau menyelam, dia melompat, dan apa yang terjadi? Sebuah kecelakaan terjadi dalam kehidupan Joni. Dia begitu melompat, dia menabrak dasar dari pantai itu yang dangkal, sehingga Joni dilarikan ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit dan diperiksa, Joni divonis oleh dokter
bahwa dia mengalami satu kelumpuhan, yaitu kelumpuhan dari leher, bagian leher ke bawah. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saat mendengar itu, Joni ada di dalam satu depresi yang sangat luar biasa. Dia tertekan, dia tidak bisa menerima dirinya oleh karena keadaan yang membuat dia lumpuh total. Dia tidak bisa berbuat apa-apa sehingga dia menyalahkan dirinya. Ketika teman-temannya mengunjungi dia meminta bantuan dari teman-temannya supaya dia dibantu oleh teman-temannya untuk bunuh diri. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Dari teman-temannya itu yang selalu mengunjungi dia selalu dihibur. Dia selalu mendapatkan kekuatan dari teman-temannya itu. Dan teman-temannya itu selalu menghibur dia, selalu datang silih berganti untuk menguatkan dia. Dan dalam masa itu, Joni mulai muncul kembali semangat baru. Di dalam kehidupannya, ada motivasi baru yang muncul di dalam kehidupan Joni. Yaitu dia mulai bertumbuh kembali imannya. Menjalani rehabilitasi selama 2 tahun itu. Joni memahami bahwa apapun buruknya kehidupan, apapun sulitnya hidup, hidup adalah pilihan. Memilih untuk menyesal dan menyalahkan Tuhan, atau memilih untuk berharap kepada Tuhan bahwa yang terbaik belum datang. Di masa rehabilitasi itu 2 tahun, Joni belajar menjadi seorang disabilitasi atau orang yang bergantung sepenuhnya kepada orang lain di dalam kegiatannya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, menyadari akan hal ini dan semangat dari teman-temannya, Joni mulai belajar. Dia mulai belajar melukis dengan mulutnya, dia mulai belajar menulis dengan mulutnya. Memang sangat berat pada awalnya, tetapi oleh karena kegigihan, oleh karena motivasi, oleh karena dorongan dari teman-temannya, Joni semakin hari semakin maju. Dia terus mengasah dirinya, dia terus mencoba. Dan apa yang terjadi dengan hidupnya adik-adik? Lewat kehidupannya berubah 180 derajat. Pada tahun 1979, Joni mendirikan sebuah yayasan, yaitu Joni and Friend, di mana yayasan itu untuk membantu orang-orang difabel atau disabilitas untuk menolong mereka di dalam segala hal, baik itu di dalam pemulihan mereka, di dalam kehidupan mereka, membantu kehidupan mereka. Dan adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bukan hanya itu saja. Lewat karya-karyanya yang sangat luar biasa, Joni membantu orang-orang yang membutuhkan, baik itu disabilitas atau difabel, mereka dibantu oleh Joni. Baik itu lewat karya-karyanya, lukisan-lukisannya, dia menjualnya, orang membelinya dengan sangat mahal, sehingga itu dipakai untuk membantu orang yang sama dengan dia. Joni juga mengumpulkan 700.000 kursi roda bagi penyandang difabel yang dikirim ke berbagai negara. Ada 102 negara yang menjadi tujuan daripada kursi-kursi roda yang dikirim oleh Joni. Bayangkan adik-adik, dalam keterbatasannya, Joni tidak mau berpangku tangan. Dia mau hidup bagi Tuhan. Dan
Joni juga bukan hanya seorang pelukis. Joni juga adalah seorang penulis. Dia menulis 50 buku terlaris. Dan 50 buku ini pun diterjemahkan ke dalam 40 bahasa dan itu disebarluaskan untuk menolong orang-orang yang, untuk memotivasi orang-orang yang difabel. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bukan sampai di situ saja. Joni pun mendirikan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Advokat, di mana dia juga untuk membantu orang-orang disabilitas yang mengalami masalah, sehingga dia menolong dan memotivasi orang-orang. Joni juga mengunjungi 45 negara, di mana dia di sana mengadakan KKR, red, motivasi untuk mendukung orang-orang disabilitas. Di mana dengan kehadirannya Joni dapat membantu, dapat memotivasi, dapat membangun kembali orang yang putus asa dengan keadaannya, dengan keterbatasannya. Adik-adik, kita harusnya patut mengucap syukur. Di mana kita yang masih lengkap, kita masih bisa melakukan apa saja, tetapi kadang-kadang kita menggerutu, kadang-kadang kita kecewa dengan hidup kita. Bagaimana kalau kita ada di dalam keadaan seperti Joni? Apakah kita bisa bersyukur? Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita belajar. Dari kisah Joni ini, mari kita belajar sebuah motivasi yang luar biasa. Joni memotivasi dirinya dengan berkata demikian, Tuhan, jika aku tidak bisa mati, tunjukkanlah kepadaku bagaimana cara aku hidup. Dan Tuhan memakai Joni dalam keterbatasannya yang luar biasa. Dia menulis buku, dia melukis, dia mengumpulkan kursi-kursi roda, dia pergi mengunjungi berbagai negara. Hanya untuk apa, adik-adik? Hanya untuk memotivasi orang-orang yang dalam keterbatasan. Orang-orang yang kesehariannya harus dibantu oleh orang lain. Tetapi Joni hadir di sana untuk memotivasi mereka, untuk selalu mengucap syukur senantiasa di dalam Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dari kisah Joni ini, mari kita belajar bahwa keterbatasan fisik bukanlah alasan untuk kita tidak melakukan sesuatu yang berguna untuk orang lain. Karena dengan keterbatasan kita, ada Tuhan yang tidak terbatas. Demikian adik-adik, firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita dan kita selalu mengucap syukur dalam keadaan kita yang sekarang ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Terima kasih untuk satu tokoh yang boleh memotivasi kami lagi hari ini, di mana kami belajar untuk tetap mengucap syukur dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, kesulitan demi kesulitan, pergumulan demi pergumulan, yang kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bawa hidup kami untuk berguna bagi orang lain. Pakai hidup kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang tetap mengucap syukur, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan bahwa orang yang punya kekurangan sekalipun
Tuhan pakai begitu luar biasa menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana dengan hidup kita adik-adik? Setelah kita menerima kasih yang begitu besar daripada Tuhan, Tuhan yang begitu setia menjaga hidup kita, memelihara hidup kita, apa respon kita kepada Tuhan? Mari adik-adik, kita mau katakan pujian ini bersama-sama kepada Tuhan, bahwa kita yang sudah menerima cinta dari Tuhan, kita tidak akan mau mundur lagi. Kita mau tetap pilih Yesus selama kita hidup. Kita mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian ini bersama-sama adik-adik dengan penuh sukacita. Ikuti gerakannya, bersama-sama kita memuji Tuhan. Cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, tidak mau mundur lagi. Sukacita sekali ya adik-adik. Kita sudah diberkati melalui puji-pujian, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan akhirnya hari ini kita akan berpisah. Tetapi jangan lupa kita masih tetap ada di minggu berikutnya ya adik-adik ya. Untuk itu mari kita akan menutup Jumat Ceria kita sore hari ini di dalam doa. Lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu untuk sore hari ini kami boleh bersama-sama memuji Engkau. Kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami kembali dikuatkan, kami kembali diingatkan bahwa dalam kelemahan kami Tuhan begitu setia untuk menolong hidup kami. Tolong setiap kami anak-anak-Mu supaya kami tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk hari Jumat depan kami boleh bersama-sama lagi untuk mengikuti ibadah Jumat Ceria dan kami semua boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai sore hari ini. Pasti adik-adik semua bersuka cita bukan? Tetapi adik-adik, hari Jumat minggu depan di jam yang sama, jam 4, kita masih tetap bertemu lagi. Adik-adik diajak dong teman-temannya yang lain ya. Ayo dong kita nonton di YouTube YPHS gitu ya adik-adik. Supaya lebih banyak lagi teman-teman yang diberkati melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian yang kita naikkan. Nah adik-adik, Tante mau kasih tahu kalau misal nih di antara adik-adik ada yang mempunyai pergumulan doa, adik-adik boleh isi di kolom komentar ya adik-adik ya. Adik-adik juga boleh mencantumkan nomor handphonenya, nanti kita akan doakan, nanti kita akan hubungi ya adik-adik ya. Oke, sampai ketemu minggu depan di hari Jumat di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.